Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Insya Allah video ini akan tayang hari Sabtu pagi. Jadi gue ucapkan yang libur ya, selamat menikmati akhir pekan. Semoga sehat-sehat selalu. Yang bekerja juga semoga sehat-sehat selalu. Semoga lancar-lancar rezekinya, jaga-jaga kesehatannya juga ya. Oke, langsung aja news update. Ada beberapa kabar yang akan gue sampaikan secara ringan amatiran ala gue, dimulai dari Marcus Rashford. Jadi Marcus Rashford ini, ya ini gue ambil dari Twitternya dia. Intinya dia mengucapkan terima kasih dan bla bla bla, karena dia memenangkan gelar pemain terbaik bulan Januari versi Manchester United dan juga versi Premier League. Menurut gue ini pencapaian yang luar biasa. Ini merupakan raihan keduanya menjadi pemain terbaik bulan ini versi Premier League, versi Liga Inggris. Marcus Rashford, kalau dibandingkan performanya musim lalu dan musim ini, menurut gue berbeda sangat jauh. Dimana musim lalu dia mulai tidak dari awal kan kalau tidak salah, karena ada permasalahan dengan bahunya, sehingga dia baru bisa masuk sekitar bulan Oktober atau November, gue lupa. Dan bahkan ya performanya tidak bagus ya kan, ditengarai karena memang ya selain gangguan fisik itu juga konsentrasi. Kali ini Erik ten Hag menurut gua bisa memberikan treatment yang sangat tepat, sehingga dari awal bahkan dari pre-season Marcus Rashford sudah tampil lebih meyakinkan. Dia tampak lebih enjoy dalam bermain sepak bola, sehingga kontribusinya mengikuti golnya dan juga bagaimana penampilannya menjadi andalan sekarang bagi Manchester United di lini depan. Dan ini mengingatkan gue juga tentang Jadon Sancho, di mana pemain ini baru kembali. Gue harapkan jangan sampai ada beban yang terlalu besar ke Jadon Sancho. Biarkanlah dia enjoy, biarkanlah dia menikmati ya, karena itu yang terpenting bagi Jadon Sancho saat ini sih menurut gue. Karena ketika dia bisa enjoy ya, dia bisa menikmati, bisa sambil tersenyum bermain sepak bolanya seperti yang Erik ten Hag katakan untuk Marcus Rashford, gue yakin penampilannya akan semakin membaik. Artinya paling tidak dari gue ya sebagai fans yang ringan amatiran ini, jangan berharap terlalu banyak dulu lah untuk Jadon Sancho ini, karena ini kan masih dalam proses kembalinya Jadon Sancho. Mudah-mudahan bisa sampai ke kapasitas yang tertinggi. Kabar lainnya, ini dikabarkan kalau Erik ten Hag ini kabarnya memonitor secara aktif perkembangan dari pemain FC Utrecht, pemain tengah Taylor Booth. Pemain ini pemain Amerika ya. Erik ten Hag tentu saja punya hubungan yang sangat kuat dengan FC Utrecht, karena Erik ten Hag ini selain pernah bermain di FC Utrecht kalau tidak salah ya, dia juga kan mantan pelatih dari FC Utrecht sebelum ke Ajax. Jadi hubungannya masih sangat bagus. Dan bisa saja dia akan membawa Taylor Booth ini ke Manchester United. Pemain ini pemain muda ya, masih berusia 21 tahun. Jujur gue walaupun di sini mengikuti Eredivisie, untuk pemain ini gue kurang begitu menyaksikan secara khusus, katakanlah demikian. Tapi dengan adanya berita ini mungkin gue akan lebih menaruh atensi ya dengan perkembangan atau permainan Taylor Booth. Yang jelas kalau gue lihat dari WhoScore atau SofaScore ini ya, ini adalah ya heat maps-nya. Dia bermain di lini tengah, dia ada di kanan dan juga di kiri, lebih dominan di sisi kanan. Nah itu ada gua lingkarin di pojok, itu menandakan kalau dia bola matinya sering mengambil nih tendangan penjuru ya. Pemain muda dari Amerika Serikat ini. Oke, langsung kabar selanjutnya. Jack Butland, Marcel Sabitzer dan juga Wout Weghorst semua ini telah ditambahkan ke skuad Manchester United di Europa League. Ini kabar bagus. Sekali lagi ini kabar bagus. Jack Butland, Marcel Sabitzer dan Wout Weghorst, artinya mereka bertiga ini bisa bermain untuk Manchester United di Europa League. Di mana jadwal selanjutnya Manchester United ini akan menghadapi Bayern Munchen. Dan ini sekaligus juga sekali lagi gue memberikan pujian ya, angkat topi bagaimana Erik ten Hag beserta dengan tim analisanya serta manajemen Manchester United yang mendatangkan 3 pemain ini tentu saja dianalisa juga nih. Bagaimana pemain-pemain ini bisa tidak
dimainkan oleh Manchester United di ajang Eropa karena ya sebelum Wout Weghorst datang ataupun sebelum Marcel Sabitzer datang, ada banyak nama yang berseliweran, nama-nama besar yang ya mereka juga sudah pernah bermain di ajang Eropa musim ini, sehingga kalau mereka datang ke Manchester United ya tidak bisa dimainkan di Europa League. Tapi keputusan untuk mendatangkan Marcel Sabitzer, Wout Weghorst dengan ya Erik ten Hag sudah mengamati sang pemain ya kan. Marcel Sabitzer bahkan dari Salzburg sudah diamati oleh Erik ten Hag, dan juga fakta kalau ketiganya sekali lagi bisa dimainkan di Europa League, ini menurut gue kabar bagus sih. Tentang kontrak Garnacho, dikabarkan ini sudah hampir selesai, di mana kontraknya akan berdurasi 5 musim. Jadi akan selesai di tahun 2028. Ini dikabarkan oleh United Zone, diambil dari Manu Sainz. Belum ada kabar tentang berapa gajinya, tapi durasinya cukup lama menurut gue, 5 musim. Dan tentu saja nanti ada kemungkinan akan diperpanjang kalau memang sang pemain ini performanya bagus, dan sejauh ini gue melihat potensinya sangat besar, dan Erik ten Hag juga suka dengan gaya permainan dari Garnacho ini. Kabar lainnya ini tentang Mason Greenwood, dikabarkan oleh Jamie Jackson kalau staff dari Manchester United ini terbelah ya, antara yang setuju Mason Greenwood bisa kembali ke skuad atau tidak ya, karirnya di dalam klub. Ya ada banyak juga ini yang tidak happy tentang Mason Greenwood untuk bisa bermain di klub lagi. Tapi ya masih terbelah lah intinya. Belum ada kabar lanjutan ya, apakah sang pemain akan kembali lagi. Manchester United akan, atau setelah melakukan internal proses, ini juga ada Richard Arnold di sana, tentang langkah selanjutnya untuk Mason Greenwood. Ada banyak pertimbangan ya, termasuk juga dari sisi komersial, impact komersial yang akan berpengaruh mungkin ke Manchester United, ke brand Manchester United terkait dengan Mason Greenwood itu tadi. Dan banyak pihak juga memonitor situasinya, artinya pihak-pihak dari komersial itu tadi. Tentu saja karena kasusnya kasus sensitif ya, melakukan tindakan kriminal ke lawan jenis. Gue bisa membayangkan walaupun proses hukumnya dihentikan, tapi tindakan itu kan sudah terjadi, rekamannya sudah jelas, gambar-gambar juga sudah jelas. Oke, dari sisi teknis mungkin dia pemain bagus ya sebelumnya, tapi gue melihat ada dua hal. Nomor satu adalah dari sisi teknis dulu nih. Tidak mudah bagi seorang Mason Greenwood seandainya dia kembali lagi ke Manchester United, karena pro kontra yang sangat besar yang terjadi bahkan di dunia global, karena Manchester United ini kan brand global juga. Pro kontranya akan sangat besar, dan faktor mental ini juga akan sangat berpengaruh sekali bagi sang pemain, sehingga kalaupun dia kembali menurut gue jangka waktu pemulihannya terutama mental ya, psikis ini akan lama menurut gue dengan amatiran sih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi internal, paling tidak dari sisi internal ya, dari komersial dan lain-lain, karena kan pihak dari komersial ataupun staff Manchester United kan juga banyak yang wanita. Dan ini kan tentu saja isu yang sangat sensitif sekali ya, terkait dengan tindakan kriminal ke lawan jenis. Jadi sangat complicated sih menurut gue, dan mungkin proses investigasi atau proses internal dari Manchester United sendiri ini pun juga akan memakan waktu sih menurut gue dengan amatirannya. Kita nantikan saja bagaimana. Yang jelas gue secara pribadi juga menunggu nih proses dari Manchester United, termasuk juga dari Erik ten Hag. Apapun itu, seperti biasa, pasti gue akan mendukung keputusan dari menir ten Hag ini ya, termasuk juga Manchester United. Oke, kabar selanjutnya. Manchester United sudah keluar jadwalnya pertandingan menghadapi West Ham di Piala FA. Ini akan 3 hari setelah final Carabao dan 4 hari sebelum Liverpool menghadapi Liverpool di Anfield. Jadwalnya sendiri ini akan berlangsung hari Rabu tanggal 1 Maret jam 19.45 waktu Eropa. Jadi jadwalnya kurang lebih seperti ini nih. Manchester United di akhir dan juga akhir Februari awal Maret. Ketat juga, coba ingin melawan Barcelona ya, tanggal 23 leg kedua itu ya. Dimana
leg pertama kan di Camp Nou. Mungkin apapun hasilnya, dan menurut gue di leg kedua ini adalah leg penentuan. Ya, menghadapi Barcelona di Old Trafford ini akan penentuan. Coba lihat, tanggal 23 itu penentuan menghadapi Barcelona leg kedua. 3 hari kemudian, final Carabao menghadapi Newcastle. Wow. Lalu, 27, 28, 3 hari kemudian, menghadapi West Ham di FA. Knockout, yang kalah out. Partai penting maksud gue. 4 hari kemudian, tandang menghadapi rival abadi Manchester United di Inggris, Liverpool. Jadi ini akumulasi jadwalnya, aduh. Karena gue tidak melihat contoh ya, kayak oke, pertandingan menghadapi Liverpool ini 4 hari 4 hari setelah menghadapi West Ham. Tapi kan akumulasi sebelumnya nih, sekitar 3 harian setelah final menghadapi Newcastle. 3 harian sebelumnya leg kedua menghadapi Barcelona. Belum lagi jadwal yang di atas, yang menurut gue ini jadwalnya. Baru setelah menghadapi Liverpool itu ada napas ya, antara menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Southampton, tuh agak ada jarak di situ. Tapi sebelumnya, wow. Ya, pantesan nih Erik ten Hag ngotot betul mendatangkan Marcel Sabitzer, karena ya tanpa kedalaman squad McTominay juga masih cedera kan, paling tidak saat ini, sehingga kedalaman squad ini sangat-sangat penting. Dan angkat topi sekali lagi juga manajemen bisa bergerak cepat, karena jadwalnya ngeri banget ya di bulan Februari ini, akhir Februari paling tidak, itu sangat-sangat krusial. Leg kedua menghadapi Barcelona di Europa League, final Carabao menghadapi Newcastle, lalu knockout stage West Ham ya, FA Cup, dan tandang ke Anfield menghadapi Liverpool. Luar biasa. Kabar selanjutnya ini mengenai proses penjualan. Dikabarkan oleh Rob Dawson dari ESPN kalau keluarga Glazer ini masih ragu-ragu antara menjual seluruhnya atau menerima minority stake. Artinya ada investor baru tapi yang minor ya. Beberapa anggota percaya kalau harga atau value dari klub ini akan naik kalau Erik ten Hag bisa sukses di atas lapangan. Joel dan Avram Glazer juga dikabarkan tetap ingin untuk bisa mengontrol klub. Kalau mereka bisa menjual ya, atau memaksa menjual keluarga Glazer yang lainnya. Jadi masih belum jelas ini bagaimana situasinya di Manchester United proses penjualannya. Tapi menurut gue begini sih, kalau seandainya kan ada tawaran yang bisa kena nilai minimum yang diharapkan oleh Glazer, akan dilepas penuh sih. Dan ya ini sudah masuk bulan Februari kan, mudah-mudahan ada penawaran lain ya, karena sampai dengan sejauh ini kan baru dari Ineos. Oke, kabar lainnya adalah ini merupakan kabar terakhir ternyata yang harus gue sampaikan. Ya kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau gue ada kekurangan ataupun salah-salah translate sedikit ya. Mohon maaf ya, namanya juga channel ringan amatiran. Tapi gue harapkan Sobat Football United suka videonya tadi. Kalau suka bisa likes ataupun juga subscribe yang belum subscribe, jadi bisa terus update dengan konten-konten yang ada di Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa sholat ya, dan juga jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. Thank you.